Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa, pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja berada, puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai laki-laki dewasa, apalagi yang sudah berumah tangga, setiap hari mungkin ada di antara kita yang keluar rumah di saat matahari belum menampakkan dirinya dan kembali pulang ke rumah bahkan saat matahari pun telah meninggalkan kita. Semuanya itu kita lakukan dalam rangka melaksanakan satu tugas dan kewajiban kita, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga kita. Kalau suatu hari, di pagi hari ketika kita akan berangkat kerja, hujan turun dengan lebatnya, maka kita pun berusaha mencari solusinya dengan memakai payung atau memakai jas hujan jika kita berkendara sepeda motor. Ketika kita sampai di kantor tempat kita bekerja, kemudian pimpinan kita memerintahkan kita untuk melakukan sebuah tugas pekerjaan kita, maka tiada ada kata yang kita bisa ucapkan kecuali perkataan, "Siap Pak, baik Pak, laksanakan Pak." Tugas-tugas itu pun kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada saat ketika volume pekerjaan yang ada di kantor melebihi dari kapasitas waktu yang kita punya, maka kita pun siap mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan penambahan waktu jam kerja kita, bahkan sampai kita bermalam di kantor dengan apa yang disebut dengan lemburan. Timbul pertanyaan, salahkah apa yang kita lakukan seperti itu? Jawabnya, oh tentu tidak. Itulah profesional. Seseorang yang memperlihatkan loyalitas dan tanggung jawab yang begitu tinggi untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh pimpinan di mana tempat kita bekerja. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapakah kita sampai seperti itu? Kepatuhan kita, ketaatan kita, loyalitas kita kepada pimpinan di mana tempat kita bekerja? Jawabnya adalah karena ada janji-janji yang akan diberikan kepada kita. Ada penghargaan yang akan diberikan kepada kita. Ada gaji yang setiap bulan kita bisa terima. Ada tambahan uang lembur ketika kita bekerja melebihi kapasitas jam kerja kita. Ada tunjangan yang diberikan. Ada jaminan kesehatan. Bahkan ada fasilitas yang diberikan oleh pimpinan kepada kita, baik itu kendaraan atau rumah tempat kita tinggal. Akan tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa Allah telah memberikan kepada kita fasilitas hidup yang jauh lebih banyak, yang tak terhitung banyaknya. Kata Allah, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Kalau kamu ingin menghitung nikmat-nikmat pemberian Allah, tidaklah kamu akan dapat menghitungnya saking banyaknya. Allah memberikan kepada kita
fasilitas sepasang mata, yang dengan sepasang mata itu kita bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita. Bahkan kita bisa menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang pimpinan berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita sepasang telinga, yang telinga itu kita bisa mendengar perintah-perintah yang diberikan pimpinan kepada kita. Bayangkan, andaikan karena sebuah kecelakaan kerja yang mengakibatkan mata kita buta, apakah pimpinan sanggup menggantikannya? Apabila terjadi kecelakaan kerja yang membuat telinga kita rusak, apakah pimpinan bisa menggantikannya? Jawabnya tentu tidak. Allah juga memberikan kepada kita fasilitas dua tangan, yang dengan kedua tangan itu kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang pimpinan berikan kepada kita. Andaikan karena sebuah kecelakaan kerja yang mengakibatkan kedua tangan kita ini putus, sanggupkah pimpinan mengganti kedua tangan kita? Jawabnya tentu tidak. Demikian pula Allah berikan kita sepasang kaki, yang dengan sepasang kaki itu kita bisa berjalan dan berlari mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kita. Yang apabila karena kecelakaan kerja menyebabkan dua kaki kita ini putus, sanggupkah pimpinan mengganti ke sepasang kaki kita? Jawabnya tentu tidak. Itu berarti fasilitas yang Allah berikan kepada kita sangat tak terhingga dan tak ternilai harganya. Bahkan fasilitas yang pimpinan berikan kepada kita adalah pada hakikatnya juga merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita lewat pimpinan di mana tempat kita bekerja. Oleh karena itu, pantaskah kalau dalam kehidupan keseharian kita begitu loyalitasnya kepada pimpinan kita, tapi kita tidak loyal terhadap perintah Allah? Pantaskah kalau dalam kehidupan kita lebih memiliki tanggung jawab yang begitu tinggi, melaksanakan perintah-perintah pimpinan kita sampai kita melupakan waktu sholat, sehingga kita termasuk orang-orang yang melalaikan perintah Allah? Jawabnya tentu sangat tidak sesuai dengan kedudukan kita sebagai hamba Allah, yang seharusnya punya loyalitas utama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah perintahkan kepada kita, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Segeralah engkau cari apa yang dijanjikan oleh Allah berupa kenikmatan hidupmu di alam akhirat nanti, tapi janganlah lupa bagianmu berupa keuntungan dan kenikmatan hidupmu di alam dunia ini. Dan janganlah kamu membuat kerusakan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kehidupan kita, sehingga kita mampu bersikap profesional, tapi juga proporsional. Profesional dalam bekerja, melaksanakan segala tugas-tugas kita, tapi juga kita mampu menempatkan diri sebagai hamba Allah untuk tidak melupakan perintah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lewat ayat tadi Allah perintahkan prioritas utama kejar keuntungan akhirat, baru jangan lupa urusan dunia. Secara filosofinya, seorang petani yang menanam rumput pastilah juga, seorang petani yang menanam padi pastilah juga akan tumbuh rumput. Tapi seorang yang menanam rumput jangan berharap banyak, akan juga tumbuh padi. Artinya kalau hidup kita, prioritas kita utama mengharap ridha Allah, yakinlah dunia juga kita dapatkan. Tapi kalau kita berambisi meraih keuntungan dunia, jangan berharap banyak, kenikmatan akhirat juga akan kita dapatkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.